나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Bunggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD selaku Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yakni Ibu Nur Fatimah MPD, serta orang tua yang saya sayangi dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adiatul Hamidah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video dan peta konsep ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam yang memuat tema sejarah Islam pada dinasti Fatimiyah di Mesir. Baiklah, di sini untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Dalam bidang politik yang terjadi di kalangan umat Islam mulai akhir zaman dinasti Umayyah, kemudian memuncak di zaman dinasti Abbasiyah, memberikan ruang bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus maupun Baghdad berusaha untuk melepaskan diri dari kekhalifahan pusat, sehingga bermunculan dinasti-dinasti kecil yang melakukan independensi pemerintahan. Salah satu dari dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 109 Masehi sampai dengan tahun 1171. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa Muslim saat itu berkuasa di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah di dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangan ini oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Budaya Islam berkembang pesat pada masa dinasti ini ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang sekarang terkenal dengan nama Universitas Al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah Al-Adid selaku khalifah terakhir dinasti Fatimiyah jatuh sakit. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu khalifah-khalifah pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Khalifah-khalifah di dinasti Fatimiyah secara keseluruhannya ada 14 orang yang terdiri dari Abu Muhammad Abdullah atau disebut Ubaidillah Al-Mahdi Billah dari tahun 109 Masehi sampai 934 Masehi. Yang kedua yaitu Abdullah Qasim Muhammad Al-Qaim bin Amr bin Al-Mahdi Ubaidillah dari tahun 934 Masehi sampai 946 Masehi. Kemudian ada Abu Zahir Al-Ismail Al-Mashhur Billah dari tahun 946 Masehi sampai 953 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Bidinillah dari tahun 953 Masehi sampai tahun 975 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Mansur Nizal Al-Aziz Billah dari tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bil Amrullah dari tahun 996 Masehi sampai 121 Masehi. Dan adapun yang paling terakhir yaitu Al-Hadid dari tahun 1160 Masehi sampai 1171 Masehi. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan kebudayaan masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Sumbangsi dinasti Fatimiyah dalam ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbangan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Dalam perkembangannya, para ulama mengklarifikasi ilmu pengetahuan di masa dinasti Fatimiyah
ke dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, antara lain yaitu terdiri dari bahasa dan sastra. Di antara ulama yang terkenal tentang bahasa dan sastra adalah Abu Thohir An-Nahwi, Abu Yakub Yusuf bin Yakub, Abu Hasan Ali bin Ibrahim yang telah mengarang beberapa buku sastra. Yang kedua yaitu ada kedokteran. Dinasti Fatimiyah menempatkan posisi kedokteran di tempat yang tinggi dengan memberikan upaya dan kedudukan yang terhormat. Para dokter ini pula menguasai ilmu filsafat serta bahasa asing, khususnya bahasa Yunani. Tokoh kedokteran yang sangat dikenal pada dinasti Fatimiyah seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Beliau banyak menimba ilmu di negara lain sehingga memiliki kemampuan untuk meracik obat sendiri. Yang ketiga yaitu syair. Syair termasuk bidang pengetahuan yang cukup berkembang pada dinasti Fatimiyah. Para penyair melakukan puji-pujian terhadap khalifah dengan menghina syair-syair ahli sunnah. Dengan pekerjaannya ini, para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapat imbalan dari khalifah yang berkuasa pada masa itu. Para penyair bersama khalifah berusaha untuk menyebarkan doktrin Syiah Ismailiyah melalui pantun dan syair. Yang keempat yaitu filsafat. Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa dinasti ini disebut dengan Ikhwan al-Shafah. Tokoh lain yang juga mencimpung dalam bidang filsafat diantaranya Abu Hatim al-Razi, Abu Hanifah al-Nu'amah. Para tokoh tersebut banyak melahirkan pemikiran dalam bentuk pemikiran filsafat seperti kitab Al-Buyu dan kitab Toharo karya Abu Hanifah an-Nu'man. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.